Presiden RI Prabowo Subianto mempunyai wacana terkait penghapusan sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada secara langsung. Kepala negara mengusulkan kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Hal itu disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidatonya di puncak perayaan Hari Ulang Tahun ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center atau SICC Jawa Barat pada Kamis 12 Desember 2024 lalu. Menurut Prabowo, sistem pilkada langsung selama ini menelan biaya besar, baik dari anggaran negara maupun dana pribadi para calon kepala daerah. Prabowo menilai sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD seperti yang diterapkan di negara-negara lain seperti Malaysia, Singapura, dan India jauh lebih efisien. Ia juga menegaskan efisiensi ini dapat memberikan ruang lebih bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pada program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Kendati demikian, wacana tersebut tidak lepas dari pro dan kontra masyarakat. Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai besar, tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah, DPRD itulah milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Komisi Pemilihan Umum atau KPU menanggapi terkait usulan Presiden RI Prabowo Subianto terkait kepala daerah yang kembali dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan pihaknya sebagai penyelenggara negara akan mengikuti aturan yang dibentuk oleh DPR dan pemerintah. Hal itu disampaikan olehnya dalam jumpa pers pada Jumat 13 Desember 2024 lalu. Menurut KPU, evaluasi pemilu serentak 2024 akan disampaikan ke pembuat undang-undang yakni DPR dan pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam menjalankan pemilu selanjutnya. Sebelumnya diketahui Saudara Presiden Prabowo mempunyai wacana terkait penghapusan sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada secara langsung, di mana kepala negara mengusulkan kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Hal itu disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center, Jawa Barat pada Kamis 12 Desember 2024 lalu. Menurut Prabowo, sistem pilkada langsung selama ini menelan biaya besar, baik dari anggaran negara maupun dana pribadi para calon kepala daerah. Prabowo menilai sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD seperti yang diterapkan di negara-negara lain, seperti Malaysia, Singapura, hingga India jauh lebih efisien. Ia juga menegaskan efisiensi ini dapat memberikan ruang lebih bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pada program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya dari Mbak Cindy berkaitan dengan pilihan pilkada dari kami sebagai penyelenggara pemilu, diskusi atau diskursus seputar idealitas pilkada, usulan di DPRD dan seterusnya, sebagaimana juga diskursus seputar refleksi atas
partisipasi yang memang turun meskipun masih di atas 70%, ini kan dinamika pasca pilkada. Inilah pentingnya evaluasi, pentingnya diskursus yang nanti bagaimanapun yang kita pilih langkah apapun itu harus dimulai dari aturan atau undang-undang yang menurut rencana menjadi prolegnas untuk dibahas bagaimana pelaksanaan pilkada kita, bagaimana pelaksanaan pemilu serentak kita. Misalnya usulan banyak pihak yang bersebaran di beberapa forum diskusi dan juga di media massa. Ini karena terlalu dekatnya antara pelaksanaan pemilu serentak dengan pilkada serentak. Apakah nanti jedanya ditambah 2 tahun dan seterusnya. Dalam setiap perdebatan dan diskusi itu pasti juga ada tantangannya. Ketika nanti digeser itu pasti juga bagaimana dengan keserentakan dan kemudian peluang adanya PJ-PJ dan seterusnya. Nah, kami sebagai penyelenggara ini dalam konteks ini ya akan menjalankan sebagaimana aturan saja. Diskursus soal misalnya kepala daerah dipilih DPRD kan juga bukan tidak pernah, kita pernah mengalami. Sama seperti kita menjelang 2024, kita berdiskusi seputar apakah kita kembali menganut sistem proporsional dengan daftar nama terbuka tertutup, itu kan sempat muncul juga dinamikanya. Tetapi pada saat tertentu dan pada saat akhir kita harus menjalankan apa yang menjadi amanat undang-undang. Nah, bagaimana kita semua teman-teman mendorong idealitas yang ada dalam engineering atau rekayasa pemilu yang baik yang kita pikirkan ini kemudian terfasilitasi, akomodasi dalam revisi undang-undang pemilu sehingga apa yang kita idealkan tentang pemilu kita bisa kemudian lebih sesuai yang kita harapkan, sesuai yang kita idealkan. Saya kira itu ya teman-teman. Usulan Presiden Prabowo Subianto terkait kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD tuai pro dan kontra. Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia, Titi Anggreni menilai wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah kepada DPRD dapat merugikan kedaulatan rakyat. Ia mengingatkan sistem pemilihan langsung melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah diterapkan untuk mengatasi praktik politik uang dan memperkuat representasi masyarakat. Menurutnya, meskipun pemilihan langsung masih memiliki tantangan seperti dominasi partai politik dalam pencalonan, mengembalikan mekanisme ke DPRD hanya memindahkan persoalan ke ruang tertutup tanpa menyelesaikan akar masalah. Titi mengatakan kedaulatan rakyat makin tersandra dan masyarakat akan semakin dijauhkan dari urusan publik. Dampaknya bisa menimbulkan ketidakpuasan dan kemarahan politik. Titi juga menekankan seluruh pihak untuk belajar dari Pilkada 2024. Sebab dalam proses ini, meskipun rakyat memilih wakilnya secara langsung dieksekusi, tapi tetap saja peran dan pengaruh partai sangat besar dalam pencalonan pilkada. Hal itu berakibat tingginya suara golput dan juga suara tidak sah karena pemilih merasa tidak terwakili dan kecewa dengan calon-calon yang diusung oleh partai. Apabila pemilihan dikembalikan ke DPRD, mungkin saja biaya menjadi lebih murah, tapi menurutnya tidak serta-merta menghilangkan praktik politik uang dan juga politik biaya tinggi dalam proses pemilihannya. Karena yang di akar persoalannya ialah buruknya penegakan hukum dan demokrasi di internal partai yang tidak pernah benar-benar dibenahi dan diperbaiki. Selain itu, Titi mengingatkan telah ada putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 55 yang menyatakan pembentuk undang-undang jangan acap kali mengubah mekanisme pemilihan langsung yang ada di Indonesia. Selain itu, saudara, ada pula putusan MK nomor 85 yang Titi katakan mana mahkamah menyatakan pilkada adalah pemilu sehingga harus diselenggarakan sesuai dengan asas dan prinsip pemilu, yaitu luber dan jurdil. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.